sedikit menambah wawasan saya Pak tentang apa yang sudah saya pelajari di materi guru penggerak, terutama di modul 3 ini tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, kemudian pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Sebelumnya mohon untuk Bapak berkenan memperkenalkan diri Pak. Oh, siap ya. Nama saya Supriyanto. Saya adalah Kepala SD Negeri 1 Bapak Tulung ini. Dan saya berada di Bapak Tulung sejak tahun 2019. Monggo. Ya, selanjutnya Bapak ini langsung saja ke materi Bapak. Untuk materi saya ini tentang dilema etika Bapak. Pastinya di sekolah ini pernah hal-hal seperti itu, masalah-masalah seperti itu pastinya pernah Bapak hadapi dan pernah menyelesaikan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini Pak? Oh ya, dilema etika itu kan benar melawan benar. Nah, betul. Nah itu kan sesuatu yang baik juga melawan yang baik. Nah itu kita juga harus mengambil keputusan itu. Misalnya ada satu kasus yang baik itu, yang baik, kemudian kita juga harus mengambil keputusan, maka ini harus kita telaah satu persatu kasusnya itu apa, kita lihat secara detail, kemudian nanti apa yang perlu kita langkah-langkah yang perlu kita laksanakan, kita ambil. Mungkin bisa memberikan contoh itu salah satu kasus apa yang pernah dialami tentang dilema etika itu. Oh, contoh kasus yang ini baru saja ini ada kasus juga kasus dilema etika. Misalnya kemarin kan SD kami, SD Negeri 1 Bapak Tulung ini mengirimkan siswa untuk maju lomba pesta siaga yang dilaksanakan di Gilis. Kemudian dari Bapak Ibu guru sudah menyiapkan anak-anak didiknya, juga sudah dilatih dengan baik sehingga insya Allah kita bisa memperoleh prestasi yang baik. Tetapi dari pihak orang tua itu ada yang kurang berkenan. Alasannya anak itu ditakutkan kelelahan sehingga menimbulkan sakit. Itu alasan dari orang tua. Nah, itu termasuk salah satu kasus dilema etika, yaitu kita ingin meningkatkan prestasi anak, ingin menunjukkan prestasi kita di sekolah di tingkat kecamatan, tetapi dari orang tua khawatir tentang kesehatan anak. Mungkin dampaknya itu kan apa Pak? Sakit kemudian tidak masuk ke sekolah sore atau gimana ini? Mungkin seperti itu. Kebanyakan yang dari orang tua ini bukan kegiatan sekolah sore, tetapi terkait dengan kondisi siswa anak, takut anaknya itu kelelahan, sehingga kalau anaknya kelelahan ini bisa sakit. Karena pesta siaga itu tidak sampai sore, paling dur udah selesai gitu. Padahal kalau sekolah sore kan dimulai dari jam 2, sehingga kalau bukan sekolah sorenya yang sekolah diniahnya yang digunakan sebagai alasan, tetapi kesehatan anaknya itu. Di antara itu tadi adalah satu contoh kasus salah satu contoh. Kemudian mungkin bagaimana Bapak menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus
ada dua kepentingan yang mengandung nilai kebajikan tersebut. Oh ya, ini karena itu tadi terkait dengan orang tua, kita juga harus sharing lah dengan orang tua. Orang tua kita panggil, kita jelaskan satu persatu mana manfaatnya yang lebih baik. Sekolahan kita itu juga tidak sembarang mengirimkan anak. Di sana pun ada seleksi, di sana pun juga tim kesehatan juga ada dari puskesmas, sehingga apa yang dikhawatirkan dari orang tua itu bisa bisa kita laksanakan, kita minimalisir lah yang menjadi kekhawatiran orang tua. Kita juga harus menjelaskan ini karena ini termasuk proses pembelajaran menuju agar prestasi anak itu baik, maka kita harus menjelaskan ke orang tua satu persatu, karena tidak hanya satu dua orang tua yang beranggapan seperti itu. Ini kita jelaskan, kita kumpulkan, kita sharing, kita ngobrol bareng-bareng sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya berarti itu mungkin ada langkah-langkah khususnya lah untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah di sekolah gitu, masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika tersebut. Ya tidak hanya mungkin kasus itu saja, mungkin pada umumnya lah, itu Bapak cara langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika itu? Itu kita lihat dari kasusnya, kita lihat satu persatu kasusnya itu apa. Kalau ini kasusnya itu tadi yang berkaitan dengan orang tua, kita ya nanti orang tua bisa panggil. Kalau kasusnya itu lain, menyesuaikan berarti. Nah, menyesuaikan. Dan tentunya mengedepankan musyawarah, Pak. Oh iya, jelas itu. Semuanya kita beri pengertian lah. Kita beri pengertian agar tahu. Kemudian mungkin tantangan apa setelah mungkin pengambilan keputusan Bapak itu ada pertentangan atau hal lain, ya intinya tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama kasus dilema etika tersebut. Tantangannya itu ya banyak lah kalau ini, karena keputusan kebenaran, benar melawan benar itu kan sangat sulit ya. Misalnya setia melawan setia melawan setia, pertemanan dengan aturan, nah ini juga kan kita ini memang harus kita lihat secara detail, kasusnya itu. Tapi mungkin kan ada pertimbangan nanti itu dengan hasil akhirnya, Pak. Pasti akan mempertimbangkan ini dampaknya seperti apa, kan seperti itu. Itu yang menjadi tujuan utama, hasil akhir. Nah, itu yang menjadi tujuan utama. Yang penting tujuan akhirnya kita kan ini proses pembelajaran bagi anak, sehingga nanti hasil akhirnya anak outputnya setelah lulus dari SD Negeri 1 Bapak Pulung ini, outputnya anak bisa lebih baik lagi, bisa bermasyarakat dengan baik, kemudian pendidikannya juga lebih baik dan lain sebagainya. Kembali mungkin kasus tadi untuk anak-anak tersebut, itu langkah awalnya tadi yang mungkin Bapak memanggil orang tua kemudian kita dekati. Mungkin apa harapan Bapak terhadap orang tua tersebut? Harapan ya, saya berharap ini kita memang harus selalu bekerja sama dengan orang tua, karena ini suksesnya pendidikan itu tidak hanya tergantung dari sekolah. Ya, karena penunjang proses pembelajaran itu kan
dari pihak sekolah, kemudian dari siswanya, juga dari orang tua. Sehingga ini ketiga-tiganya ini harus beriringan, berjalan dengan bersamaan. Orang tua mendukung, siswanya juga mendukung, kemudian dari sekolah juga mendukung, dan ini akan menghasilkan output yang sangat baik. Iya. Baik Pak. Kemudian ini kembali ke itu Pak ya. Dari kasus-kasus selama ini Bapak menangani kasus-kasus itu, mungkin ada jadwal khusus dalam menangani kasus dilema etika, dan bagaimana Bapak menyelesaikan kasus itu terjadi. Jadi mungkin Bapak mengagendakan setiap bulan atau apa, punya jadwal tersendiri dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah terkait dengan dilema etika ini. Kalau ini untuk SD kami, SD Negeri 1 Bapak Turun ini belum ada jadwal khusus, tetapi ini baru secara insidental. Kalau kasus itu muncul, maka kita tangani satu persatu gitu. Kalau jadwalnya kan kasus itu tidak terjadwal. Kalau kasus itu kan kalau kasus kan tidak terjadwal, sehingga kita melaksanakan ini kalau ada kasus baru kita identifikasi, kemudian kita selesaikan. Tetapi ini juga tidak terlepas, kita juga harus selalu memberi pengertian, memberi pengetahuan baik kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa, kepada orang tua, agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti itu. Walaupun itu kasus itu apik musuh apik, terus bener musuh bener, dan lain sebagainya, itu memang Dilema sangat semua mengandung unsur tetapi nilai intinya kebajikan. yang kita kedepankan nanti outputnya hasil akhirnya setelah anak itu lulus dari SD Negeri 1 Bapak Tulung ini, anak itu bisa menjadi lebih baik, lebih pinter, lebih cerdas, lebih bermanfaat, dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Untuk mungkin adakah faktor pendukung, entah dari unsur apa, faktor pendukung yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini? Faktor pendukung terutama Bapak Ibu guru ini terutama Bapak Ibu guru ini yang sangat membantu. Internal Pak, mungkin eksternalnya mungkin ada. Kalau eksternalnya dari pihak komite, kemudian dari Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, itu juga sangat mendukung untuk tercapainya kemajuan siswa-siswa di SD Negeri 1 Bapak Tulung ini. Berarti dengan internal eksternal ini komunikasi sangat harus intens, berjalan terus, harus berjalan terus, karena dengan komite itu juga di grup, saya juga masuk di grup komite, sehingga apabila ada terjadi hal-hal yang seperti itu juga kita sampaikan di komite itu, karena kita punya grup WA dengan komite itu ada untuk mempermudah komunikasi dengan pihak eksternal, terutama pihak komite. Baik Pak, ini terakhir Pak, untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak itu tentang pengambilan keputusan nantinya, biar ya nanti bisa saya jadikan referensi untuk saya. Pembelajaran yang perlu kita ambil itu ini yang perlu kita petik,
itu kita harus mengetahui hal-hal yang nanti kedepannya itu sangat bermanfaat, sangat mendukung untuk terjadinya proses pembelajaran yang lebih baik, sehingga nanti akan menghasilkan output, menghasilkan siswa-siswa yang lebih baik. Baik Pak, terima kasih atas semua penjelasannya serta berbagi pengalamannya. Semoga ini bermanfaat kedepannya buat diri saya pribadi dan terutama ya untuk dunia pendidikan. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktunya, dan saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan, dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Saya Bu Rohim dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang, ingin sedikit mendalami apa yang saya dapatkan dari modul 3.1 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah Ibu. Sebelumnya Ibu mohon Ibu untuk berkenan memperkenalkan diri. Nama saya Yuliati, saya kepala sekolah di SDN Tempera. Kebetulan SDN Tempera ini juga menjadi sekolah penggerak angkatan kedua. Sudah berapa lama Bu? Sekolah penggerak ini baru berjalan mau 2 semester. Dari sekolah penggerak itu tadi, makanya saya sendiri melihat mungkin pengalaman yang Ibu dapatkan cukup banyak dalam mengambil keputusan untuk kemajuan sekolah tersebut. Dari modul yang saya pelajari tentang dilema etika ini Bu, apakah pernah Ibu mengalami pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan moral, Ibu, bujukan moral dari yang ada di SD Ibu yang Ibu pimpin? Ada, pernah suatu ketika ada ibu guru kami yang minta izin 3 hari. Karena beliaunya PNS, maka saya tidak memberikan izin selama itu, karena mengingat aturan yang ada bahwa izin itu dalam 1 bulan, bahkan maksimal hanya 2 hari. Terlebih beliaunya sudah sertifikasi. Walaupun izin itu juga sangat penting, tapi mengingat aturan yang ada, saya tetap memberi izin hanya 2 hari. Berarti itu tadi Ibu tetap memberikan izin, tetapi tidak sesuai dengan permintaan tersebut Bu ya, tidak perlu dari guru tersebut. Kemudian mungkin kenapa Ibu mengambil keputusan tersebut? Apakah ada nilai-nilai kebajikannya atau bagaimana Bu? Nah, keputusan yang saya ambil itu yang pertama tentunya berdasarkan aturan yang ada, karena kita sebagai orang dinas, artinya kita berada di lingkungan pendidikan, kita yang pertama kan harus menegakkan disiplin. Jadi yang utama adalah melaksanakan aturan yang ada. Maka walaupun dengan berat hati, keputusan yang demikian itu tetap saya ambil. Langkah-langkah awalnya Ibu untuk mengambil keputusan itu tersebut, keputusan yang Ibu ambil tersebut? Langkah-langkahnya yang pertama saya mengadakan pendekatan dengan beliau yang minta izin, kemudian bermusyawarah juga dengan teman-teman, kemudian saya bicarakan secara kekeluargaan, kemudian keputusan itu baru saya ambil. Dari hal-hal yang apa saja yang Ibu anggap efektif
dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin putusan-putusan yang efektif yang Ibu ambil tadi. Keputusan yang paling efektif menurut saya itu yang saya ambil berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan, itu yang paling efektif. Kemudian adakah tantangannya, Bu? Karena kan pastinya itu tidak mudah memutuskan hal-hal tersebut karena mungkin berkaitan dengan nanti hasil akhirnya seperti apa, kemudian tentang dilema antara guru yang sudah dekat dengan jenengan atau bagaimana lah, itu pasti kan ada hal-hal yang membuat dilema etika tersebut. Jadi mungkin selama ini Ibu tantangannya seperti apa untuk mengambil keputusan? Tantangan pasti ada, utamanya yang minta izin dengan saya juga sudah seperti keluarga. Tetapi walau bagaimana tetap saya adakan yaitu tadi pendekatan, walaupun tentunya kalau minta izin tidak diizini sesuai apa yang diharapkan itu tetap tidak berkenan ya, tetap ada rasa ya pokoknya tidak enak. Secara betul. Demikian juga saya pun sebetulnya tidak memberi izin sesuai permintaan itu juga ewo pakewo, tapi walau bagaimana tantangan itu tetap harus dihadapi. Tangannya kita yaitu menyesuaikan dengan aturan yang ada, kemudian tantangan yang ada tadi kita hadapi dengan secara kekeluargaan. Jadi saya yang istilahnya lebih banyak mengalah demi tercapainya apa yang menjadi keputusan tadi bisa terlaksana dengan ibu yang minta izin juga legowo. Dari tidak hanya mungkin tentang salah satu kasus itu saja, saya yakin banyak Bapak Ibu guru itu punya kegiatan atau keperluan di luar sekolah. Jadi mungkin secara umum Ibu masih mengambil keputusannya akan secara adil, secara sesuai aturan. Nah, dari kasus-kasus itu mungkin Ibu mengambil keputusan tadi untuk bermusyawarah dan lain-lain. Nah, tetapi apakah ada jadwalnya, ada jadwal khusus sehingga jenengan menyelesaikan masalah-masalah tentang perizinan dari Bapak Ibu guru yang mungkin sering izin itu tadi? Secara jadwal khusus tidak ada, tetapi selagi itu ada masalah, kemudian saya musyawarahkan bersama teman-teman yang lain, kemudian saya berembuk, saya adakan pendekatan, baru nanti saya ambil keputusan. Tentunya juga ada keputusan. Artinya, tapi itu Bu, pastinya kan dalam pengambilan keputusan tadi jenengan bermusyawarah itu tadi, apakah jenengan membuat jadwal ini setiap bulan tanggal sekian. Nah, ini proseduralnya mungkin Ibu mungkin ada atau tidak? Tidak ada. Itu sesuai kebutuhan saja ya. Karena juga Bapak Ibu guru kan tidak setiap bulan izin, juga tidak setiap bulan ada masalah, maka untuk pengambilan keputusan ataupun untuk bermusyawarah itu sesuai kebutuhan saja. Yang pastinya yang dapat saya ambil tadi itu kan yang pertama tetap sesuai aturan yang berlaku gitu. Kemudian mungkin adakah faktor yang selama ini mempermudah membantu itu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah itu yang tadi saya ambil berdasarkan musyawarah dan kekeluargaan tadi, sehingga seberat apapun keputusan itu, baik yang memutuskan maupun yang menerima, kalau itu sudah kita musyawarahkan, kita sepakati secara kekeluargaan, akhirnya kedua belah pihak kan bisa menerima keputusan tersebut. Jadi saya selaku pengambil keputusan dan Bapak Ibu guru yang saya istilahnya menerima keputusan tersebut itu bisa menerima.
Jadi langkah efektifnya tadi pakai musyawarah Oh, iya. dengan cara kekeluargaan. Betul. Ya memang itu kan ya salah satu ciri khas kita ya bangsa Indonesia, musyawarah untuk keluargaan tadi ini. Ini untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal tadi yang telah Ibu sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dari pengambilan keputusan-keputusan tersebut? Pengambilan keputusan tadi ada hal yang menjadi yang sangat berkesan saya tadi. Kalau mengambil keputusan itu hendaknya dengan musyawarah secara kekeluargaan. Jadi tidak istilahnya tidak sesuai kemauan saya saja. Semua itu berdasarkan yang pertama aturan yang ada, kemudian dari aturan itu kita musyawarahkan secara kekeluargaan. Itu hal yang berkesan bagi saya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan atas berbagi pengalamannya. Semoga ini bermanfaat untuk saya nantinya dalam menjalankan aktivitas yang sama di dunia pendidikan ini. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih telah memberikan waktu dan pengalamannya kepada saya. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.